Manchester United memenangkan uji coba ketiga mereka di musim panas ini. Menghadapi Arsenal, Setan Merah menang dengan skor 2-0. Gol kemenangan Manchester United dicetak oleh Bruno Fernandes dan Jadon Sancho di babak pertama. Sementara di babak adu penalti MU mampu menang dengan skor 5-3. Berkat hasil ini, MU sudah meraih 3 kemenangan selama pramusim. Sementara Arsenal meraih 1 kemenangan, 1 hasil seri dan 1 kekalahan. Manchester United telah mengonfirmasi bahwa Andre Onana, yang menuntaskan transfer senilai 48 juta pound ($62 juta) ke klub pada Kamis tanggal 20 Juli akan mengenakan nomor punggung 24 di Old Trafford. Pemain internasional Kamerun itu pernah memakai nomor tersebut di Inter dan Ajax, dan dia kemudian memilih untuk tidak menggunakan nomor-nomor 1 yang kosong sepeninggal David De Gea. Onana bertekad untuk menampilkan performa terbaiknya seperti di Ajax yang membuatnya pindah ke Inter, setelah sebelumnya bermain di bawah asuhan Erik ten Hag di Belanda. Asa Liverpool dan Manchester United untuk merekrut Leon Goretzka di musim panas ini nampaknya akan menemui kegagalan. Sang gelandang dikabarkan masih ingin bertahan di Bayern Munchen di musim panas ini. Goretzka sendiri dilaporkan menarik perhatian Liverpool dan MU. Namun 90 Min mengklaim bahwa sang gelandang bakal bertahan di Bayern. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bayern Munchen sebenarnya sudah ambil ancang-ancang untuk menjual Goretzka di musim panas ini. Thomas Tuchel dikabarkan kurang sreg dengan permainan sang gelandang. Jadi ia dinilai hanya jadi pemain surplus di skuad Bayern saat ini. Jadi ketimbang ia hanya jadi penghangat bangku cadangan, Tuchel berniat untuk menjualnya di musim panas ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Goretzka sudah menghadap Tuchel baru-baru ini. Ia meminta untuk tidak dijual sang pelatih. Sang gelandang masih ingin melanjutkan karirnya di Bayern. Ia sudah terlanjur nyaman dan ingin melanjutkan karirnya di sana. Itulah mengapa Goretzka siap berjuang untuk merebut kembali tempatnya di skuad Bayern, dan Tuchel dikabarkan tidak keberatan dengan keinginan sang gelandang. Namun ia tidak memberikan garansi bermain untuknya di musim depan. Keputusan Goretzka itu membuat Manchester United dan Liverpool harus mencari opsi lain di musim panas ini. Liverpool dikabarkan akan fokus mengejar Romeo Lavia, sementara MU akan mengalihkan fokus mereka ke Sofyan Amrabat. Cara Man United dan David De Gea berpisah mendapat kritik dari mantan pemain. David De Gea meninggalkan Old Trafford pada Juli setelah 12 tahun di klub. "Saya tidak suka cara David De Gea pergi, saya benar-benar tidak suka," kata Foster kepada Court Offside, yang menargetkan promosi dengan Wrexham ke League One musim ini. Mengingat apa yang telah dilakukan David untuk Manchester United selama bertahun-tahun, dia pantas mendapatkan lebih banyak rasa hormat. Sepak bola itu kejam. Terkadang Anda mendapatkan pemain yang akan mendapatkan lebih banyak uang atau kontrak yang lebih besar. Dan kemudian para penggemar menumpuk dan memberi mereka pelecehan. Tetapi dengan De Gea dia memberi Manchester United lebih dari 10 tahun pelayanan dan telah memenangkan Player of the Year beberapa kali. Dia luar biasa dan cara mereka menangani kepergiannya mengecewakan. De Gea menuai kritik untuk beberapa kesalahan fatal musim lalu, meskipun memiliki clean sheet terbanyak di Liga Primer untuk mendapatkan sarung tangan emas. Dia kemungkinan tidak akan kekurangan peminat karena dia tersedia dengan status bebas transfer. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Anthony Elanga. Winger muda Manchester United itu dikabarkan sedikit lagi akan bergabung dengan Nottingham Forest. The Daily Mail mengklaim bahwa Elanga tidak akan pindah ke Everton di musim panas ini. Ia lebih memilih untuk pindah ke Nottingham Forest. Menurut laporan tersebut, Elanga sudah memutuskan untuk menolak tawaran untuk pindah ke Everton. Sang winger punya alasan kuat mengapa ia tidak mau menerima pinangan Everton. Ia menilai gaya bermain Seandice tidak cocok untuknya. Ia menilai gaya bermain pragmatis sang manajer akan membuatnya tidak berkembang, sehingga ia memutuskan untuk tidak menerima pinangan tersebut. Ketika menolak Everton, Elanga dilaporkan sudah menerima pinangan dari Nottingham Forest. Forest dikabarkan tertarik meminang Elanga. Steve Cooper menilai pemain timnas Swedia itu bisa memberikan warna baru bagi lini serangnya. Elanga dilaporkan lebih menyukai gaya bermain Cooper ketimbang Dice. Itulah mengapa ia memutuskan untuk pindah ke Forest. Menurut laporan yang sama, Manchester United dan Forest sudah menyepakati mahar transfer Elanga di musim panas ini. Setan Merah akan menerima bayaran sebesar 15 juta pounds untuk jasa sang winger, di mana mereka memasukkan klausul bagi hasil jika nantinya Forest menjual Elanga ke klub lain di masa depan. Manchester United dilaporkan bakal bekerja dengan cepat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Muslim, Sofyan Amrabat, pada bursa transfer musim panas kali ini. Pemain internasional Maroko itu banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Fiorentina pada Januari tahun 2023 karena tampil memukau bersama negaranya mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Barcelona awalnya jadi tim yang bernafsu mengamankan Amrabat, tetapi pihak Blaugrana dipastikan gagal memboyong sang pemain lantaran persoalan keuangan. Amrabat sendiri memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama klub Italia, Fiorentina. Kini MU disebut mencoba untuk mendaratkan Amrabat, meskipun tawaran pertama ditolak oleh pihak Fiorentina lantaran harga yang terlalu rendah.
La Viola, julukan Fiorentina, diyakini meminta bayaran tak kurang 25 juta pounds untuk Amrabat yang telah mewakili timnya dalam 107 kesempatan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Menurut Gazzetta dello Sport, Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023 MU takut kehilangan Amrabat dan kini bersiap melayangkan tawaran kedua. Sumber tersebut menambahkan kampiun Liga Primer Inggris sebanyak 20 kali itu akan meningkatkan tawaran dengan klub berpotensi mendorong transfer dalam beberapa hari. Pelatih Manchester United Erik ten Hag juga diyakini tertarik untuk mendatangkan gelandang bertahan, dengan Fred atau Scott McTominay kemungkinan akan pergi musim panas ini. MU telah mendatangkan 2 pemain selama jendela transfer musim panas ini. Mason Mount tiba dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Iblis Merah saat ini sedang mengerjakan kesepakatan untuk pemain depan Atalanta, Rasmus Hojlund, dengan klub dikatakan percaya diri untuk mencapai kesepakatan dengan pihak Italia. Musim tahun 2023 sampai tahun 2024 bakal jadi musim kedua Erik ten Hag di kursi pelatih Manchester United. Artinya, perkembangan tim akan terus berlanjut memasuki tahap sama dengan tahap penting. Situasi MU ini pun diakui langsung oleh salah satu bek tangguh andalan ten Hag, Rafael Varane. Dia yakin kualitas tim terus membaik, entah itu soal permainan di lapangan atau soal mentalitas dalam persaingan. Varane tahu bahwa persaingan musim depan akan lebih sulit dari musim lalu, tapi skuad MU seharusnya siap. Mereka bakal mengolah pengalaman musim lalu untuk jadi lebih baik musim ini. Man United fokus memburu Hojlund dari Atalanta. United tertarik untuk mengamankan jasa striker Hojlund selama beberapa minggu ini. Mereka bertekad memecahkan solusi buruknya lini depan, dan sang bintang Denmark telah muncul sebagai target utama. Namun, negosiasi mengenai biaya transfer telah berlarut-larut, menyebabkan beberapa keterlambatan dalam penyelesaian kesepakatan. Terlepas dari spekulasi yang menghubungkan United dengan bintang-bintang terkenal seperti Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain, yang tersedia di bursa transfer, dan Harry Kane dari Tottenham Hotspur, fokus utama klub tetap mengamankan Hojlund dari Atalanta, menurut Fabrizio Romano. Raksasa Premier League Manchester United merilis jersey away alias tandangnya untuk musim 2023-2024, Senin 24 Juli 2023. Jersey Manchester United bikinan Adidas ini terlihat menarik. Mereka mendesain seragam ini setelah mengorek kembali masa lalu Setan Merah. Secara spesifik, desainnya merupakan hasil nostalgia jersey tandang pertama Manchester United tepatnya pada tahun 1902. Desain lawas itu kemudian diolah lagi dengan sentuhan modern. Tentu saja hal tersebut merupakan bentuk penyesuaian dengan generasi sepak bola masa kini. Jersey away MU 2023-2024 ini diberi warna dasar hijau gelap. Ada strip-strip putih vertikal yang menghiasinya. Desain strip itu sendiri sudah lama tidak terlihat di seragam MU. Setan Merah terakhir kali memakai desain seperti itu pada 2 dekade yang lalu. Sementara itu, dalam strip-strip putih tersebut ada garis tipis berwarna merah. Garis tersebut merupakan pengingat pada bata merah dan arsitektur kota Manchester yang khas. Sementara itu, warna hijau dipilih untuk mewakili lanskap perkotaan yang terkenal di Manchester, memberikan kanvas yang sempurna untuk desain yang berani dan bersemangat. Melengkapi siluetnya adalah kerah leher bergaris putih yang bergaya.